Shalom, selamat datang di Ibadah Sekolah Minggu GKI Bukit Shalom Ubud. Tema kita hari ini adalah Bersekutu dengan Tuhan. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, selamat datang dalam ibadah kita pada hari ini. Kita bersama-sama akan memuji nama Tuhan, memuliakan namanya, kita akan berdoa kepada Tuhan, serta kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita, mari kita semua beribadah kepada Tuhan. Tundukkan kepala kita, mari kita memulai ibadah kita dengan doa. Bapa di surga, kami memuji-Mu, kami memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur pada hari ini karena kebaikan Tuhan Yesus yang sudah menyertai kami semua, kami dapat beribadah kembali. Tuhan, berkatilah kami semua anak-anak-Mu yang rindu untuk bersekutu dengan Engkau. Kami mau memuji-Mu, memuliakan nama-Mu. Kami juga rindu untuk belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami semua, berikan kami ketenangan hati supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan baik. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua dalam ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita semua mau memuji Tuhan. Yuk kita berdiri bersama-sama, kita mau naikkan pujian halo-halo kawanku semua. Di sekolah minggu kita, kami semua menyambut gembira. Teman kita pun bertambah, kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya, belajar firman Tuhan, saling saling mendoakan keluarga Tuhan. Halo-halo, halo-halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah, kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya, belajar firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya, belajar firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita semua percaya kalau ada Tuhan Yesus dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam keluarga kita, di dalam rumah kita, kita semua akan mendapatkan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Yuk kita naikkan pujian ini, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy
happy ho, happy, happy ho. जब यीशु मेरे गम है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है। जब यीशु मेरे गम है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है। Yesus dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang senanglah, senang senanglah, senang senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang senanglah, senang senanglah, senang senanglah, senang senanglah. Sekali lagi. Senang senanglah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita naikkan pujian, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Sahabat-sahabat Yesus. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Suatu hari Yesus mengunjungi sahabat-sahabatnya yang bernama Maria,
Marta dan Lazarus. Marta sibuk menyiapkan makanan. Tetapi Maria duduk dan mendengarkan Yesus berbicara. Marta menjadi marah dan ia protes. Mengapa Marta marah ya? Yesus, Engkau tidak peduli kalau Maria membiarkan aku mengerjakan semua sendiri. Suruhlah Maria membantuku. Kata Yesus, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Apa yang Maria pelajari dariku tidak bisa diambil darinya. Baik adik-adik di rumah, tadi kita sama-sama sudah menyaksikan video atau kisah tentang Marta dan Maria. Nah, sekarang kakak-kakak di sini mau mengajak adik-adik di rumah, mari kita belajar kembali kisah tentang Marta dan Maria. Kakak-kakak akan mengajak adik-adik, mari kita menjawab pertanyaan-pertanyaan bersama-sama. Nah, tadi di video tersebut kita sudah menyaksikan ada Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Mereka datang ke suatu daerah atau ke suatu tempat. Kira-kira daerah itu apa namanya ya? Adik-adik tahu nggak di rumah? Saat Tuhan Yesus dan murid-muridnya datang, kira-kira ke tempat mana ya mereka ya? Ke daerah mana? Aku tahu Kak, Ya, ke apa Kak? daerah yang namanya Betania. Iya, saat Benar. itu Tuhan Yesus bersama murid-murid mereka pergi dan datang ke daerah Betania. Kira-kira mereka mengunjungi siapa ya di sana ya? Adik tahu nggak? Adik-adik di rumah ada yang tahu nggak? Ayo, yang tadi menyaksikan kira-kira Tuhan Yesus mengunjungi siapa ya? Nah, kakak bantu jawab ya. Mereka mengunjungi Marta, Maria, dan juga Lazarus. Iya, benar sekali Kakak Mayang. Tuhan Yesus bersama murid-muridnya mereka ke Betania mengunjungi rumah Marta, Maria, dan Lazarus. Nah, saat Tuhan Yesus ada di rumahnya Marta, Maria, dan Lazarus, kira-kira siapa sih yang sibuk? Ada yang sibuk nih adik-adik, ada yang menyiapkan makanan, masak-masak. Kira-kira menurut adik-adik siapa ya yang sibuk menyiapkan makanan? Siapa ya? Siapa ya? Ayo, Dia kira-kira masak-masak. ada yang masak-masak tadi di video tersebut. Kira-kira siapa ya? Aku tahu Kak, Oh ya, apa Kak? yang sibuk masak-masak itu Marta. Iya, saat Tuhan Yesus ada di rumah mereka, ternyata hanya Marta yang menyibukkan diri. Dia masak ini itu, dia masak yang banyak. Terus kemudian Marta ternyata marah-marah nih Kak. Iya, dia marah-marah. Dia Mungkin marah-marah. dia capek, jadi dia marah-marah. Iya, karena saking masaknya begitu banyak, jadi dia marah-marah. Dia marah-marah kepada siapa yo? Kira-kira dia marah kepada siapa ya Kak? Dia marah. Dia bilang sama Tuhan Yesus, kenapa Tuhan Yesus membiarkan dia masak sendiri, sedangkan Maria duduk dekat Tuhan. Iya, saat Marta sedang masak-masak, ternyata Maria sedang duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, oleh karena itu Marta marah kepada Tuhan. Kenapa hanya Maria saja yang duduk? Kenapa dia tidak membantu Marta saat menyiapkan makanan untuk Tuhan? Nah, kemudian apa yang dikatakan Tuhan Yesus setelah Marta marah-marah nih Kak? Ada yang tahu tidak? Apa ya? Tuhan Yesus bilang, Kak, Marta,
engkau khawatir dan menyusahkan diri dalam banyak hal. Padahal hanya satu saja yang perlu, yaitu duduk di kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Itu lebih penting, Kak. Iya, benar sekali Kak Mayang. Ya. Tuhan Yesus mengunjungi Marta, Maria, dan Lazarus. Tuhan Yesus menginginkan mereka itu duduk di kaki Tuhan. Tuhan Yesus mau mereka mendengarkan firman Ya. Tuhan, mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus daripada menyibukkan diri dengan hal-hal lain. Begitu juga dengan adik-adik dan kita semua. Saat waktunya kita bersekutu, Tuhan ingin kita fokus kepada Tuhan. Tuhan ingin kita memuji Dia, kita mendengarkan firman Tuhan, dan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan gak ingin kalau adik-adik di rumah atau kita semua saat kita bersekutu kita bermain-main. Ataupun misalnya di hari-hari sehari-hari ya adik dalam melakukan aktivitas, Tuhan tidak ingin kalau misalnya adik-adik hanya fokus langsung bermain, fokus melakukan aktivitas. Main handphone, Kak. Main handphone ya, apalagi sekarang semuanya penuh dengan dunia teknologi. Adik-adik otomatis sudah mengetahui yang namanya handphone, gadget, game dan segala macam. Nah, itu memang sangat membantu kita, tetapi Tuhan menginginkan kita semua fokus terlebih dahulu kepada Tuhan. Saat kita bangun pagi hari ya Kak, kita jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Benar. Ya, kita mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kita kekuatan, masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita makan dan minum. Makanya Tuhan mau agar kita lebih dekat dengan Tuhan dan lebih fokus kepada Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, semoga firman Tuhan hari ini memberkati adik-adik. Dan jangan lupa, jangan cuma hanya ditonton saja, jangan cuma didengarkan saja, tetapi adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita semua sudah mendengarkan akan firman Tuhan. Kakak sekarang mengajak adik-adik untuk menghafalkan ayat hafalan yang terambil dalam Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sekali lagi, Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. nah adik-adik semua, kita sudah mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Sekarang mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami semua anak-anak-Mu sudah mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Berkatilah kami semua agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Baiklah adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita semua mau mengikut Tuhan Yesus. Kita mau naikkan pujian, mengikut Yesus keputusanku. Ikuti gerakan kami ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku,
keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Adik-adik, kita semua bersama-sama sudah memuji Tuhan, memuliakan namanya, serta mendengarkan firman-Nya. Sekarang kita akan menutup ibadah kita dalam doa. Mari lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sama-sama sudah belajar bahwa hal yang terpenting dalam hidup kami yaitu bersekutu dengan Tuhan, duduk di kaki Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan dalam persekutuan kami. Tuhan Yesus berkati kami supaya kami senantiasa mau hidup takut akan Tuhan dan hidup taat akan perintah Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak yang baik, yang setia kepada Tuhan, dan kami percaya hari depan yang penuh dengan harapan Tuhan sudah sediakan bagi kami semua. Tuhan, berkatilah kehidupan kami di sepanjang minggu ini. Kami akan memulai segala aktivitas kami dan kiranya kami percaya hidup kami ini semua ada dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus yang akan menyertai kami semua mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami menutup ibadah kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.